Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Sakila dengan NIM 240306103. Saya berasal dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid dengan mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT MP IPM. Yang pertama yaitu pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Penggunaan lemak sebagai sumber energi erat berhubungan dengan metabolisme lipoprotein dan kolesterol, di mana mamalia mempunyai 5-25% lebih yang lipid dan 90% dalam bentuk lemak atau triacylglycerol yang disimpan di dalam jaringan adiposa. Hewan menyimpan lemak dalam adiposit. Tumbuhan biji untuk perkembangan embrio, sumber lemak makanan biosintesis dengan de novo. Simpanan tubuh yaitu di adiposit. Masalah utama yaitu sifatnya yang tidak larut dalam air. Lemak diemulsi oleh garam empedu, disintesis oleh liver dan disimpan dalam empedu mulai dicerna dan diserap. Transportasi yaitu membentuk kompleks dengan protein yang akan menghasilkan lipoprotein, garam empedu, dan berasal dari kolesterol. Garam empedu yaitu bersifat amfifatik, mengemulsi lemak dan membentuk misel. Lemak dipecah oleh lipase pankreas yang akan menghasilkan penyerapan oleh sel mukosa atau usus halus. Asam lemak yang diserap disintesis kembali menjadi lemak dalam badan Golgi dan retikulum endoplasma sel mukosa usus halus. Triacylglycerol atau TAG masuk ke sistem limfa, membentuk kompleks dengan protein yang akan menghasilkan silylomikrons beta oksidasi setelah memasuki sel Fa masuk ke matriks mitokondria dan degradasi lebih lanjut. Fa diaktifasi dengan enzim fatty asetil-CoA ligase atau asetil-CoA sintase atau tioginase. Enzim ini spesifik untuk tiap jenis asam lemak atau medium chain Fa atau MCFA short chain Fa atau SCFA berbeda dengan LCFA. Nah, selanjutnya ada biosintesis lipid, yaitu berupa sintesis asam lemak. Sebagian besar sintesis asam lemak berlangsung dalam sitoplasma sel-sel hepar dan jaringan adiposa. Reaksi dimulai dengan membawa asetil-CoA keluar dari mitokondria melalui torak sitrat atau sitrat sulfat. Proses di atas menghasilkan 2 molekul ATP. Pembentukan asetil-CoA di sitosol tersebut dirangsang oleh rasio insulin atau glukagol setelah makan karbohidrat. Sintesis triacylglycerol yaitu pada hepar dan jaringan adiposa dibentuk melalui senyawa antara asam fosfatidat atau pada sel usus triacylglycerol berasal dari 2-monooxasiglycerol. Nah, jaringan adiposa tidak memiliki gliserol kinase sehingga tidak bisa menggunakan gliserol yang dihasilkan oleh enzim lipoprotein atau lipase. Insulin merangsang pembentukan LPL dan metabolisme glukosa menjadi asam lemak dalam jaringan adiposa. Nah, selanjutnya ada sintesis fosfolipid. Fosfolipid merupakan golongan senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol.
Fosfolipid terdiri atas 4 komponen, yaitu asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, dan suatu kerangka. Nah, fosfolipid yang paling melimpah dalam sel mamalia adalah fosfat idikolin atau PC. Berbagai fosfolipid lain termasuk fosfatidiltonolamin atau PE, fosfatidilserin, figomelin, kardiolipin, serta fosfatidilinositol, dan yang terfosforilasi turunannya juga merupakan konstituen membran yang penting. Nah, yang terakhir adalah sintesis kolesterol. Kolesterol berfungsi sebagai komponen yang stabilisasi membran sel, prekursor garam empedu, dan prekursor hormon steroid. Disintesis hampir pada semua sel, terutama hepar dan usus. Prekursor sintesis kolesterol ialah asetil-CoA. Kecepatan sintesis kolesterol ditentukan oleh enzim HMG atau CoA reduktase. Enzim ini dapat dihambat oleh obat antihiperkolesterolemia. Nah, sekian video singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.